Selamat pagi, Shalom. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan karena Dia Allah yang hebat buat kita. Mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa karena kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu buat kami Tuhan, membuat kami selalu kagum akan Engkau. Sebab itu pagi ini kami mau naikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Hanya yang terbaik dari hati kami, yang terbaik dari hidup kami Tuhan, untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Kau buat hidup kami tenang Tuhan. Sebab kami tahu kami aman dalam-Mu. Aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kau segalanya buat kami. Terima kasih Yesus. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Sebab Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari nyanyikan lagu ini. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita tahu Bapa kita Bapa yang setia. Kau yang termulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari segalanya, Tuhan kami inginkan Engkau lebih dari apapun. Kau yang terutama bagi kami. Segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Oh
siap untuk memuji muliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang bersuka cita katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Mari datang pada Tuhan dengan sukacita. Bawa ucapan syukur padanya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau bersorak syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Ku mau bersorak-sorai, sorakan dan menari di hadapan-Nya. Umat-Nya bersuka. Kami bersuka cita dalam-Mu Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Hei hei hei. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau berkorban syukur padanya setiap waktu. Mari puji Tuhan. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menyanyi di hadapan umat-Nya bersuka. Ku mau bersyukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menyanyi di hadapan-Nya. Umat-Nya bersuka. Umat-Nya bersuka. Umat-Nya bersuka. Amin. Seluruh umat Tuhan yang bersuka cita, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita terus memuji muliakan Tuhan, menari buat Tuhan, amin. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Mari semuanya sepakat. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan, oh betapa indahnya. Mari menari buat Tuhan. Dan betapa eloknya bila saudara
agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Kami menikmati Tuhan sukacita yang Kau berikan, dan betapa eloknya. Oh, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Berurapan di kepala Harun, yang kejam gudang jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diberitakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, seperti urapan, Pak urapan di kepala Harun, yang kejang gudang jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diberitakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, betapa indah, oh betapa indahnya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Adalah sangat baik apabila seluruh keluarga rukun, hidup rukun, karena di dalamnya ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah buat kita. Kita percaya tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal. Dalam setiap hal mari percayai Tuhan kita Tuhan yang hebat. Yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya
pengakuan kami bahwa kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah gagal untuk menepati janji-janji yang Kau berikan kepada kami dan yang kami percayai. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami mau dengar firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu. Karena kami tahu hanya firman-Mu lah satu-satunya kekuatan yang tidak pernah layu, yang tidak pernah lapuk, yang tidak pernah tergoyahkan. Firman-Mu itulah yang menjadi dasar bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, pengurapan-Mu turun atas kami semua yang mau dengar dan yang kami menyukai firman-Mu. Terutama Engkau mengurapi bibir tanah liat hamba-Mu dengan kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudaraku. Pagi hari ini saya bersuka cita karena kita tetap sehat, tetap diberkati Tuhan, tetap disertai Tuhan. Itu satu keajaiban tersendiri yang mungkin tahun-tahun yang lalu kita tidak kurang menyadarinya kalau kita itu sehat. Baru sekarang setelah ada pandemi kita baru merasa, oh kalau kita sehat itu anugerah Tuhan loh ya. Bahkan kita ada sebagaimana ada, itu anugerah Tuhan. Nah, bulan ini ada tema dikatakan membangun keluarga yang kokoh. Saudaraku, ada bukan pepatah tetapi pendapat-pendapat yang saya dengarkan bahwa untuk membangun sebuah rumah tangga itu lebih sulit daripada membangun sebuah rumah. Kalau saudara membangun rumah, saudara punya duit, kasih ke pemborong, didesain semuanya, jadilah. Tapi untuk membangun sebuah rumah tangga, engkau punya duit, engkau kasihkan di keluargamu, belum tentu itu jadi. Bahkan tidak sedikit keluarga, orang-orang kaya pada berantakan, saudaraku. Karena memang membangun rumah tangga itu lebih sulit daripada membangun sebuah rumah tempat tinggal kita. Nah sekarang saudaraku, mengapa hal itu terjadi dan kadang-kadang membuat orang itu bisa frustasi. Saudaraku, ada berapa banyak generasi-generasi muda yang tiba-tiba itu di luar kendali dan mereka, kita lihat aja akhir-akhir ini, mereka kayaknya hidupnya tuh kayaknya di rumah oke, baik-baik, tapi begitu di luar mereka hidupnya tidak karu-karuan. Itu kebanyakan mereka akibat dari keluarga yang tidak kokoh, yang tidak harmonis. Dan keluarga yang tidak ada nilai-nilai di dalamnya sehingga melahirkan generasi yang ancur-ancuran. Allah membentuk keluarga, pasangan suami istri Adam dan Hawa pertama kali karena Tuhan mempunyai misi yang besar. Bahwa Adam dan Hawa akan melahirkan keturunan ilahi. Keturunan ilahi inilah yang diinginkan Tuhan untuk berkuasa atas dunia ini. Karena berkat Tuhan kepada Adam dan Hawa, diberkatilah mereka, lalu Tuhan berkata beranak cuculah. Kuasailah dan taklukkanlah bumi. Itu misinya Tuhan. Menciptakan lembaga yang paling kecil di dunia ini yaitu keluarga. Dan rupanya setan tahu kalau sampai ini tetap terjadi, maka dia tidak dapat tempat. Itulah sebabnya di akhir zaman ini justru yang jadi sasaran utama adalah keluarga. Bagaimana caranya merusak keluarga? Karena kalau keluarga rusak, maka negara pun akan rusak, saudaraku. Gereja pun akan rusak. Karena setan ngerti kok, di mana kekuatan itu berasal dari keluarga. Kalau keluarga kuat, maka bangsa kita pun akan kuat, gereja pun akan kuat. Nah, saudaraku, sekarang setan mencari bagaimana caranya bisa menghancurkan keluarga. Ada saja alasannya, 1001 macam alasan untuk keluarga itu hancur. Nah mari kita akan belajar bagaimana awal mulanya Tuhan sudah memberikan tatanan. Saudara, bagaimana caranya kita menerima kuasa yang Tuhan berikan. Karena keluarga itu adalah tempat Allah mencurahkan berkat. Tempat Allah mencurahkan otoritas. Tempat Allah memberikan pelipat gandaan, bahkan kuasa itu sebenarnya datangnya dari keluarga. Nah banyak orang gak ngerti saudaraku. Kekuatan, dorongan istilahnya yang menopang kita, yang menerima kita apa adanya, itu sebenarnya keluarga saudaraku. Mungkin orang lain tuh lebih baik, saudara berpikir lebih baik. Teman-temanmu, saudaramu di luar sana mungkin lebih baik karena engkau punya duit. Tetapi keluargamu adalah orang yang bisa menerima saudara dan saya apa adanya.
Karena kita sudah dari awal, siapa yang menerima kita apa adanya? Keluarga kita. Saya akan membaca dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 31 dan 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Perhatikan baik-baik. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Rasul Paulus menuliskan bahwa laki-laki dan perempuan akan meninggalkan ayah ibunya dan menjadi satu daging. Nah, ini adalah rahasia yang besar. Yang dimaksud Rasul Paulus adalah antara Kristus dan jemaat. Sebenarnya kesatuan suami istri itu melambangkan Kristus dengan jemaat. Bahkan itu mengekspresikan kesatuan antara Bapa, Firman dan Roh Kudus. Saudaraku, kesatuan, mereka menjadi satu daging. Maksudnya apa tuh di situ? Bagaimana caranya supaya laki-laki dan perempuan yang menikah, yang sudah disatukan dalam pernikahan yang kudus, itu menjadi satu daging. Bagaimana seseorang tuh bisa menjadi satu? Yang namanya menjadi satu tuh gak ada lagi rahasia dan bisa menerima. Kalau pasanganmu sakit ya engkau ya akan sakit. Kalau namanya menjadi satu, pasanganmu sakit engkau gak kerasa apa-apa tuh jenenge ya ora jadi satu ya. Kata menjadi satu ini yang Tuhan inginkan seperti Kristus dengan jemaat. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, saudaraku, saudara dan saya harus menjadikan Yesus itu kepala keluarga. Kenapa? Karena Yesuslah, saudaraku, patron yang sempurna. Yesus itu harus menjadi kepala keluarga kita. Jadi kalau dia kepala, sebelum engkau bertindak apa-apa di keluargamu, tanya kepada Tuhan. Kalau engkau mau marah kepada pasanganmu, ngomong sama Tuhan. Kalau engkau melakukan sesuatu, tanya. Apapun yang ditawarkan kepada saudara dan saya, kalau Yesus sebagai kepala keluarga, maka Tuhan akan tolong kita. Di dalam Yesus sebagai kepala keluarga, hal yang harus kita lakukan, hubungan kita harus pulih dengan Tuhan. Dan banyak orang Kristen hubungannya gak pulih dengan Tuhan. Dia gak membangun satu relationship dengan Tuhan. Kalau hubungan itu pulih dengan Tuhan, dikatakan Rasul Paulus tadi, hubungan suami dan istri itu seperti Kristus dan jemaat. Bagaimana caranya? Ketika seseorang itu membangun relationship dengan Tuhan, karakter Tuhan akan mengalir, kebiasaan Tuhan akan mengalir. Tuhan yang saya kenal adalah Tuhan yang sangat peduli. Kita tadi menyanyi, Bapa kau setia. Saudaraku, 2 Timotius 2 berkata bahwa Tuhan itu setia. Sekalipun saudara dan saya gak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak bisa menyangkali dirinya. Dia tetap setia. Ketika kita pulih hubungan kita dengan Kristus, maka kita menyerap karakternya, kepedulian, kasihnya. Saudaraku, itu akan mengalir. Saya nggak bisa percaya kalau seseorang berkata bahwa dia hubungannya dengan Tuhan baik, tetapi karakternya bukan karakter Kristus. Kalau seandainya seluruh pasangan itu mempunyai karakter Kristus, ada pengampunan, ada penguasaan diri, ada kasih di dalamnya, ada kepedulian, ada tanggung jawab. Karena Yesus adalah patron yang sempurna. Dia berikan nyawanya buat saudara dan saya. Ketika kita tidak setia, kita berbuat dosa, kita melakukan yang kesalahan, dia berikan nyawanya. Dia berikan hidupnya untuk saudara dan saya. Seandainya kita pulih dengan Kristus, maka saudara dan saya pun akan punya kerelaan untuk memberikan itu. Saya ingat ketika saya menikah, sampai puluhan tahun itu yang ada di pikiran saya cuma begini. Saya melakukan semuanya hanya untuk Tuhan. Hanya karena Tuhan. Saya tidak pernah berpikir bagaimana. Saya tidak pernah berpikir bagaimana saya harus menikmati, harus enak di dalam pernikahan itu. Enggak. Hanya saya ingin menyenangkan hati Tuhan, memberikannya sehingga saya bisa merawat Pak Bambang. Saya bisa membesarkan anak-anak dengan semaksimal mungkin, itu kekuatan saya. Ya mungkin tidak seperti orang-orang zaman sekarang yang punya. Tetapi saya tahu di hati saya bahwa saya mengasihi Tuhan. Dan kalau saya mengasihi Tuhan, akan terbukti melalui tindakan saya. Enggak usah banyak-banyak ngomong. Kita berkata kita mengasihi Tuhan, tapi tindakan kita tidak ada buktinya. Kosong. Kasih itu bukan berbicara soal kekuatan, power ataupun pengaruh. Tetapi kasih itu adalah karakter. Kasih itu karakter Allah. Tuhan mempunyai misi yang besar. Supaya rumah tangga itu diberkati dan berdampak, menguasai bumi.
Dan melalui keturunan ilahi. Coba bayangkan saja. Ketika setan berhasil menghancurkan keluarga. Setan ingin menghancurkan rancangan Allah ke depan. Bahwa keturunan-keturunan ilahi ini berubah semuanya. Ketika hubungan seseorang pulih dengan Kristus. Maka kita akan mengerti ketetapan-ketetapan apa. Betapa susahnya mendidik anak. Saudaraku. Betapa susahnya membesarkan mereka, menceritakan kepada mereka berulang-ulang kitab Ulangan pasal 6. Ketika kamu duduk, ketika kamu berdiri, ketika kamu bepergian, ceritakan kepada anakmu siapa Tuhan sebenarnya. Sehingga mereka mendengar. Dan saya tanya, berapa banyak kita sudah melakukan ini? Berulang-ulang kita menceritakan tentang Allah kepada anak-anak kita. Saudara, Tuhan ingin visi misinya adalah keselamatan bagi seluruh rumah tangga. Dua pribadi disatukan, ini yang namanya kesatuan. Itu hanya bisa terjadi ketika seseorang mempunyai hubungan dengan Yesus. Kalau tidak, maka engkau akan cari pelampiasan di luar. Itu bahayanya. Dan setan sudah mendapat celah. Ketika setan mendapat celah, maka dia akan berusak dengan sekuat tenaga untuk menghancurkan. Dan ketika keluarga hancur, rasanya masa depan itu sudah hancur juga. Sudah 50% kalau bapak ibunya hancur, itu 50% sudah hancur anak-anaknya. Nah, tergantung 50%-nya kemudian, itu dia ketemu dengan siapa. Itu sangat menentukan. Kalau sampai dia ketemu dengan orang yang juga dalam kondisi hancur, nah ini hancur-hancuran. Akhirnya setan ingin rasanya meniadakan atau menghancurkan rancangan Tuhan tentang keturunan ilahi. Tahukah saudara, ketika hubungan kita pulih dengan Kristus, maka saudara dan saya pun tidak akan pernah menyerah. Karena Yesus tidak pernah menyerah kok. Yesus dengan jemaat, rahasia ini besar. Tapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat itu seperti suami dan istri. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga kasih mula-mula. Nah ini susah ini rasanya. Sekarang ini semua orang bisa beralasan, aduh yo kita sudah ada manten baru. Rasanya susah sekali menjaga kasih mula-mula itu. Kalau orang pacaran tuh semua kelemahan, semua kekurangan pacarnya dia bisa terima gitu aja. Dan betapa cepatnya atau betapa mudahnya untuk mengerti perkataan daripada pacarnya, keinginan pacarnya. Tetapi ketika sudah menikah beda jauh. Ketika sudah menjadi satu semuanya akan kelihatan. Nah sekarang bagaimana caranya menjaga kasih mula-mula? Kenapa kasih mula-mula harus ada dalam hidup kita? Dengar baik-baik, hal yang pertama tadi dikatakan, Rasul Paulus berkata, hubungan Kristus dengan jemaat itu sama dengan suami dan istri. Di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 4 dan 5, Tuhan tuh berbicara tentang kasih mula-mula. Nah saudaraku, kalau saudara dan saya tidak menjaga kasih mula-mula, saudara, ini berbahaya. Karena Alkitab berkata, orang yang kehilangan kasih mula-mula itu adalah orang yang berdosa. Ayat 4 ya, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. Hubungan berbicara tentang kasih mula-mula, ini berhubungan dengan pertobatan. Saudara, kalau saudara dan saya mau menjaga kasih mula-mula, ini tetap hidup di keluarga. Tetap hidup dalam pasangan, tetap hidup kasih mula-mula ini dengan anak-anak. Maka 1 Korintus 7 ayat 2 dan 5 harus terjadi. Ya ini harus terjadi hubungan dua arah, bukan satu arah. Nah kebanyakan orang Kristen akan memakai ayat-ayat Alkitab. Hai istri tunduklah kepada suamimu. Nah ini orang Pentakosta lama. Ini kena dengan ayat ini termasuk saya. Ini sudah gak bisa berpikir apa-apa. Pokoknya harus tunduk apapun yang dikatakan seperti kepada Kristus. Jadi kita tunduk mutlak. Apapun yang dilakukan oleh suami dikatakan suami kita turuti. Sekalipun dia salah dan melawan Tuhan. Alkitab berkata tidak demikian. Tunduk itu adalah satu ketaatan dari rasa
ada willingness, ada rasa di dalamnya. Dimana kita tahu bahwa ini sedang berjalan dalam kehendak Tuhan. Saudaraku, kita mengelilingi, kita berdoa. Hubungan ini harus dua arah, bukan satu arah, saudaraku. Nah, yang terjadi di zaman sekarang ini banyak keluarga itu yang hubungannya cuma satu arah. Orang tua hanya berkata kepada anak, tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C, tidak boleh D, tidak boleh ini, tidak boleh D. Stop. Anak zaman sekarang, saudara berkata begitu. Di rumah dia akan berkata, oke, baik. Di luar bedal. Kasih tahu. Tidak ada anak yang seperti ini. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh. Tapi pernahkah kita duduk mendengarkan apa yang anak butuhkan dan apa yang anak inginkan? Alkitab berkata, 1 Korintus pasal 7 ayat 4 dan 5 itu harus dua arah. Ayat 2 sampai 5. Jadi harus persepakatan. Saudara, gak bisa satu arah. Kalau saudara pengen bangun keluarga yang kokoh, dua arah. Tidak lagi kita berkata tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu. Tanpa kita mendengar mereka, tanpa kita mengerti apa yang mereka alami. Gak boleh lihat sepak bola karena itu terlalu malam. Kenapa kita tidak memberikan diri kita untuk bersama-sama dengan mereka? Konyol kan itu. Saya pikir, baru saya sadar, saya berkata, waduh Tuhan, salah kok, wis kebablasan. Saya bilang gitu. Kadang kita tidak sadar, itu harus dua arah. Bahkan 1 Korintus pasal 7 itu dikatakan suami itu, tubuh istri adalah milik suami, tubuh suami adalah milik istri. Ini maksudnya apa? Ini persepakatan. Jadi kita harus saling gitu loh. Tidak ada satu arah, tidak. Alkitab berkata sekalipun istri harus tunduk, suami harus mengasihi. Ini hubungan dua arah. Kristus dengan jemaat juga begitu. Bagaimana cara kita membangun kasih mula-mula? Selain hubungan dua arah, biasanya kita harus memegang kesetiaan. Maleakhi 2 ayat 13-14. Tuhan tidak menerima doa kita, permohonan kita sampai kita menangis. Karena kita hilang kesetiaan. Ini tidak berbicara tentang perselingkuhan sebenarnya. Kalau perselingkuhan itu bukan hilang kesetiaan, itu pengkhianatan kalau sudah berzina. Itu bukan hilang kesetiaan, namanya kesetiaan. Arti kata setia. Menurut Kamus Purwodarminto ya, saya membacanya, saya mencarinya. Itu keteguhan hati, berpegang teguh atau taat atau patuh pada perjanjian. Nah saya ya bingung. Banyak orang Kristen katanya, oh saya tidak selingkuh Bu Ella, saya tidak punya will, saya tidak punya pil. Tapi engkau tidak setia. Ketika pasanganmu membutuhkanmu, bukankah perjanjian itu? Dalam suka dan duka, sakit maupun sehat, miskin maupun kaya. Benar dilakukan setia. Pret, nanti berkata begitu. Sebenarnya engkau dan saya sudah gak setia. Dan banyak orang, oh masa gitu saja itu termasuk dosa. Maleakhi berkata, Tuhan tidak melihat kita, bahkan dia memalingkan mukanya ketika saudara dan saya berubah setia. Tidak lagi memegang perjanjian yang kita bikin pada waktu kita menikah. Kita tidak lagi memegangnya, kita tidak mematuhinya. Apapun yang terjadi alasannya, tidak ada alasan untuk kita melepaskan itu. Saya bisa mempunyai alasan untuk saya tidak berpegang teguh pada perjanjian pernikahan. Tahun pertama saya menikah, Pak Bambang sakit. Kena hepatitis. Setelah itu saya melahirkan anak saya Grace. 3 tahun kemudian dia sakit lagi. Hepatitis B. 1 tahun. Harus istirahat. 6 bulan bed rest. 1 tahun dia tidak boleh lihat nonton TV ataupun naik sepeda motor. Jadi saya yang bonceng dia sambil dengan perut besar. Seluruh pekerjaannya saya yang ambil alih. Kenapa itu? Saya bisa melakukannya. Bukan karena saya istimewa, karena saya tahu saya bikin perjanjian dengan Tuhan. Saudaraku, makanya ketika kita memegang kesetiaan, saudaraku, apapun risikonya, yang namanya setia itu apapun risikonya. Tapi saya gak punya duit. Saudara, orang yang setia itu rela melakukan apapun juga loh. Itu namanya setia. Lihat itu, Tuhan Yesus setia. Bapa itu setia, dia korbankan satu-satunya
istilahnya anaknya yang tunggal, firman-Nya untuk mati di atas kayu salib. Dan Filipi pasal 2 berkata, Yesus itu setia sampai mati. Benarkah saudara dan saya setia dalam perjanjian pernikahan itu? Ataukah kita sebenarnya sudah mengingkarinya? Kalau engkau berzina atau punya will, engkau bukan tidak setia, tapi engkau mengkhianati sudah. Kalau pengkhianatan beda ya saudara, dengan tidak setia. Beda. Akibat dari ketidaksetiaan adalah nanti bisa berujung pada pengkhianatan. Kalau pengkhianatan itu kayak pemutusan. Ketidaksetiaan. Nah, ketika kita tidak setia, ini membuat benih-benih kasih itu luntur, saudaraku. Bayangkan saja. Makanya bayangkan saja waktu masuk, waktu pemberkatan, mengucapkan janji nikah. Itu dengan bangga. Oh, dalam suka maupun duka, aku akan ada bersama-sama denganmu. Benarkah engkau ada untuk pasanganmu ketika dia membutuhkan? Kalau tidak, engkau tidak setia. Anda harus bertobat. Kita berkata, saudaraku, manusia ini terbatas. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Allah itu kasih di dalam 1 Yohanes. Kalau saudara sudah kehilangan kasih mula-mula apapun alasannya hari ini, saya minta kita balik kepada Tuhan dan kita datang kepada Dia. Tuhan, kasihku mula-mula tuntek. Lihat Tuhan ngerti no pasanganku ki kaya apa wonge. Nah, lebih baik begitu. Saudaraku, karena ini sangat berbahaya. Karena dia akan terus kepada anak-anak. Anak-anak akan melihat. Saudaraku, anak-anak akan merasakan, gak usah cerita, anak-anak tuh kroso. Anak itu hanya butuh teladan. Anak zaman sekarang tidak butuh diomeli banyak-banyak. Hanya butuh dikasih tahu ketetapannya apa dan lakukan. Maka dia akan jalan. Teladan. Itu kalau kita setia. Kalau kita bertanggung jawab atas anak-anak kita. Jadi kalau saudara kehilangan kasih mula-mula, mari kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, nah ini butuhnya gini, pengakuan. Tuhan tuh sedang pengakuan. Ketika saudara datang kepada Tuhan, saya percaya Allah itu kasih dan kasih itu akan dipenuhkan dalam hidup semua. Sebagai penutup, sikap kita kepada pasangan adalah sikap kita kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Sikap saya kepada suami saya adalah sikap saya kepada Tuhan. Berarti kan sikap kita dengan pasangan adalah sikap kita seperti dengan Tuhan. Enggak bisa enggak. Jadi kau perlakukan pasanganmu dengan baik, maka engkau pun dengan Tuhan baik. Kalau kau mau perlakukan pasanganmu tidak baik, apapun alasanmu, siapapun engkau, pendeta besar kayak apapun juga, sebenarnya engkau dan saya tidak melakukan firman. Itu saja. Jadi kalau kita mau keluarga kita kokoh, mari jadikan Yesus sebagai kepala keluarga. Dan masuk dalam kasih yang mula-mula. Mulai dalam kesetiaan, mulai berbarui. Pengakuan itu menyejukkan hati. Kita dengarkan bahwa di dalam kitab Roma berkata, kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Aku telah kehilangan kasih mula-mula. Nah, kesadaran ini hanya Roh Kudus yang bekerja. Saya akan berdoa supaya keluarga kita adalah keluarga yang kokoh dan diberkati. Bapa di surga, hamba sampaikan firman-Mu bahwa Engkau inginkan keluarga kami adalah keluarga yang kokoh, keluarga yang mengasihi dan meneruskan mencapai visi misimu, yaitu keselamatan, bahkan memerintah di dunia ini, menaklukkan bumi ini. Dan setan tidak ingin untuk kami mempunyai keluarga seperti yang Kau katakan. Hamba sampaikan firman-Mu ini kepada umat-Mu. Hamba percaya bahwa kuasa-Mu akan turun kepada kami. Kalau ada di antara saudara yang merasa bahwa hubunganmu dengan suami istri sebenarnya engkau sudah kehilangan kasih mula-mula. Kalau engkau sedang duduk dengan pasanganmu, peganglah tangan pasanganmu. Datanglah kepada dia, tetapi dengan pengakuan. Jangan berkata, lek aku kehilangan. Katakan kepada Tuhan, tolong aku Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu. Tuhan, tidak banyak waktu yang bisa hamba berikan.
pagi hari ini. Tapi hamba mohon Roh Kudus, Engkau turun atas hidup kami masing-masing. Kiranya kesadaran akan firman-Mu itu mengalir dalam hidup kami. Tolong kuatkan kami, pulihkan, penuhi kami dengan kasih-Mu. Sehingga kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kekuatan surga turun. Ketika Kau dapati hati kami berbalik kepadamu, maka Engkau akan memulihkan hidup kami. Dan keluarga kami adalah keluarga yang diberkati Tuhan, yang disertai Tuhan. Di mana ada berkat, di mana ada pemulihan, ada pelipat gandaan. Di dalam nama Yesus Kristus. Ampuni dan pegang hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan. Ini saatnya kita akan berikan persembahan. Mari beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya akan memberi informasi tentang kegiatan gereja sepanjang minggu ke depan, yaitu komsel-komsel berjalan seperti biasa, tatap muka atau online, dan jangan sampai ada komsel yang tidak aktif ya. Saudara harus mengaktifkan di masa pandemi ini, semua perlu kekuatan, perlu persekutuan, perlu menopang satu dengan yang lain. Komsel-komsel yang non aktif mohon diaktifkan ya. Kalau perlu setiap komsel harus berkembang dan bertumbuh sebagaimana yang diinginkan Tuhan. Nah, saya mengundang Bapak Ibu Saudara juga ke doa pagi ya. Doa pagi yaitu hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi. Sedangkan ibadah youth atau pemuda hari Sabtu setengah 7 di gereja, dan ibadah umum yaitu jam 7 pagi, jam setengah 9 dan jam 4 sore. Sedangkan online dewasa jam 7, online anak-anak jam 8 pagi. Untuk pengumuman tambahan adalah kita besok hari Selasa, kita ada KKR tentang keluarga yang dilayani Pak Sony dari Malang, tapi lewat Zoom. Nanti kami akan memberikan alamat kepada saudara-saudara kalau sudah waktunya dekat, tapi itu harinya Selasa, yaitu 20 Oktober. Ya, itu harinya Selasa dan jamnya adalah jam setengah 7. Demikian tambahan pengumuman. Ada berita gembira juga, yaitu Reni ya, istrinya saudara Bowo telah melahirkan anugerah seorang anak yang sehat, dan Tuhan kiranya memimpin anak ini menjadi bertumbuh dengan baik ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Kita mengangkat tangan kita semuanya saudaraku. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan merindukan, sangat mengasihi keluarga. Itu sebabnya Engkau memberikan kami pagar supaya kami tidak melompat dan akhirnya menjadi keluarga yang hancur, tetapi kami terlindungi dari semua serangan kuasa kegelapan karena kami dipagari oleh firman Tuhan. Jadikan kami keluarga-keluarga, suami istri, orang tua, anak-anak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya anugerah Allah Bapa di surga,
kasih-Nya Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus ada menyertai hidupmu, keluargamu hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari kita angkat tangan kita, berkat-Nya meliputku. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.